وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, para mahasiswa dan mahasiswi, para ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau agak terlambat karena HP saya sedang rusak. Saya memakai HP Uminya dan sedari tadi saya minta nomornya Pak Tri dari beberapa ikhwan, belum ada jawaban. Akhirnya minta nomornya Ustadz Irfan, barulah kemudian bisa tersambung. Kita lanjutkan kembali perkuliahan kita pada kesempatan siang hari ini. Ini pertemuan yang keberapa ya? Ke-9 ya? Saya lupa, Pak Tri insya Allah bisa dicek di WA dari kesimpulan ya, ringkasan dari perkuliahan kita. Kalau tidak salah hari ini adalah yang ke-9 ya. 9 Ustaz. Iya. Ya, syukron ya. Nanti insya Allah untuk ringkasannya mungkin nanti nunggu HP saya selesai atau karena biasanya kan saya pakai HP satunya untuk meringkas, satunya untuk ini. Jadi nanti mungkin ringkasannya agak terlambat, mohon dimaafkan karena HP saya masih di tukang servis. Silakan para mahasiswa dan mahasiswi membuka kitabnya halaman 12 yang mana Syekhuna, Syekh kami yang mulia Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala sebagaimana dalam kitabnya Manhajus Salafis Shalih, metode beragamanya as-salafi generasi terdahulu, as-salihi yang baik, wa hajatul ummati ilaihi dan hajatnya, butuhnya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manhajus salaf. Di halaman 12 ya, baris yang kelima dari atas, silakan dibuka kitabnya. Halaman 12 baris kelima dari atas. Kalau dulu ketika saya belajar kuliah di Saudi Arabia, waktu kita kuliah di Makkah Al-Mukarramah, itu setiap perkuliahan itu Syekh menunjuk secara bergantian masing-masing mahasiswa untuk membaca. Jadi cara kuliah di sana, jadi Syekh menunjuk mahasiswa untuk membaca, biasanya yang ditunjuk lebih dahulu yang paling depan, kemudian secara berurutan melingkar sampai belakang. Nah ini nanti Syekh setelah misalnya mahasiswa satu ditunjuk membaca satu fakroh itu satu alinea atau paragraf selesai dibaca, Syekh menjelaskan, memberi penjelasan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Syekh secara langsung atau setelah pelajaran atau perkuliahan selesai baru ditanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada Syekh. Langsung saja saya bacakan ya. Halaman 12 baris kelima dari atas.
Syekh Shalih Fauzan berkata, hafizahullahu taala, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau takhawwafa, mengkhawatirkan, min haula'id du'ati, dari para penyeru ini, para dai ini. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takhawwafa, beliau mengkhawatirkan, min haula'id du'ati, dari para penyeru atau para dai ini. Siapa yang dimaksud? Yaitu du'atid dhalali, dai-dai yang menyerukan kepada kesesatan. Dari para dai yang menyerukan kepada kesesatan ini amat sangat dikhawatirkan keberadaan mereka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu mengkhawatirkan keberadaan mereka. Karena sangat mengkhawatirkan sekali. Mereka senantiasa menyebarkan racun-racun pemikiran. Jadi mereka merusak Islam dari dalam. Mereka menyebarkan akidah-akidah yang menyimpang. Mereka mengajak untuk bebas, ya, menentukan pilihan tanpa dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah dai-dai kesesatan. Siapakah mereka? Alladzina, mereka adalah orang-orang yang yuriduna, menginginkan, mereka adalah orang-orang yang menginginkan an yasrifu, untuk mereka memalingkan, an yasrifu, untuk mereka memalingkan an-nasa, manusia, an-nasa, manusia, an manhajis salafi, dari metode beragamanya as-salaf. Itulah yang diinginkan oleh mereka. Jadi mereka ingin memalingkan manusia agar manusia berpaling dari manhaj as-salaf, dari metode beragamanya salaf, agar manusia tidak lagi mengikuti salaf. Itu keinginan besarnya mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa akhbara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, Nabi memberitahukan, annahum, bahwasanya mereka para dai penyesat itu adalah du'atun, adalah para dai, para penyeru, ala abwabi jahannama, yang menyerukan, ya, kepada pintu-pintu jahanam. Jadi mereka itu mengajak manusia untuk mendatangi pintu-pintu neraka jahanam. Naudzubillah. Maka ikhwan dan akhwat, para mahasiswa dan mahasiswi, ya, para bapak dan ibu, para ustadz dan ustadzah, karena sebagian yang mengikuti perkuliahan ini adalah sudah ustadz dan ustadzah. Tolong diperhatikan dengan baik, baik calon ustadz dan ustadzah, ya. Tolong diperhatikan dengan baik. Mereka itu menyerukan manusia ke pintu-pintu neraka jahanam. Maka kita jangan mau kita disesatkan oleh mereka. Jangan mau, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti para sahabatnya radhiyallahu anhum, ikuti para tabi'in, ikuti tabi'ut tabi'in, dan ikuti ulama-ulama sunnah, ikuti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama-ulama sunnah yang lainnya. Man ata'ahum, kata Nabi, barang siapa yang mengikuti mereka, mengikuti dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam itu, qadhafuhu fiha, maka mereka akan melemparkan orang itu atau menjerumuskan orang itu fiha, ke dalam neraka jahanam. Jadi siapa yang
mentaati mereka, mereka akan jerumuskan, mereka akan lemparkan ke dalam neraka jahanam. Maka para ustadz dan ustadzah, para ikhwan dan akhwat, para mahasiswa dan mahasiswi, alhamdulillah antum oleh Allah dipilih di antara orang-orang yang terpilih. Dipilih oleh Allah untuk diberi hidayah kepada sunnah. Dipilih oleh Allah untuk mau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan manhajus salafis saleh. Bersyukurlah pada Allah. Saya sendiri secara pribadi, saya sendiri bersyukur pada Allah. Ya sekedar cerita masa lalu, tapi kan tidak boleh kita ya membuka aib masa lalu. Tetapi sekedar cerita saja, anak itu 12 tahun mondok di pesantren tradisional. Karena memang dari jalur nenek saya keluarga pesantren tradisional. Jadi sebelum saya kenal sunnah itu saya sudah mondok sekitar 12 tahun lebih di pesantren tradisional. Saya bahkan sempat 4 tahun kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya sampai lulus, sampai sarjana. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah memberi hidayah kepada saya, alhamdulillah. Kemudian saya dikenalkan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali yang membimbing saya kepada sunnah adalah guru saya yang mulia Kiai Haji Badri Ismail Hafidh rahimahullah, sudah meninggal dunia. Beliau adalah seorang kiai Muhammadiyah yang sudah mengenal sunnah. Beliau guru saya yang pertama. Lalu saya diajak untuk kuliah di Ma'had Al-Irsyad Al-Ali. Jadi Ma'had Al-Irsyad ini adalah pondok pesantren yang termasuk awal-awal yang berdirinya hampir berbarengan dengan Al-Furqan Gresik, yang mengajarkan Quran dan Sunnah tetapi menitik beratkan kepada pendidikan bahasa Arab. Saya adik kelasnya Ustadz Nur Hari. Jadi Ustadz Nur Hari itu kakak kelas saya. Usianya dengan saya terpaut antara 1 atau 2 tahun. Jadi beliau itu angkatan keempat, kalau tidak salah saya angkatan kelima. Saya masuk Al-Irsyad tahun 2000, beliau sebelum tahun 2000. Alhamdulillah di sanalah saya lebih mengenal sunnah, berjumpa dengan Ustadz Abdurrahman At-Tamimi. Saya mempelajari kitab Minhajul Firqatin Najiyah, jalannya golongan yang selamat, biasa diterjemahkan begitu, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullah ta'ala, seorang ulama dari Suriah yang kemudian menetap dan wafat di Makkah Al-Mukarramah, mengajar di Ma'had di Institut Darul Hadith di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian saya juga belajar dengan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, walaupun beliau hanya menjadi dosen terbang kami kurang lebih 1,5 tahun. Kemudian saya juga belajar dengan Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufran LC dari Pondok Pesantren Al-Furqan Sedayung Gresik, walaupun hanya sekitar 1,5 tahun. Beliau juga dosen terbang kami. Dulu Ustadz Aunur Rafiq itu mengajar saya di Ma'had Ali Al-Irsyad. Kemudian Ustadz Mubarak Mualim biasanya dengan Ustadz Salim Ghanim ganti mengajar ke Al-Furqan. Di zaman dahulu Ustadz masih sedikit. Jadi antar mereka itu saling mengajar. Jadi Ustadz Rafiq ke Surabaya mengajar saya dan teman-teman, Ustadz Mubarak dan Ustadz Salim ke Al-Furqan. Biasanya itu di hari Jumat. Jadi Ustadz Rafiq dulu ngajar saya hari Jumat. Beliau termasuk guru yang mengenalkan saya kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga biar antum kenal juga Ustadz Abdullah Amin, pembina dan perintis Pondok Pesantren Ar-Rasyad Al-Islami, Bogem Gurah Kediri. Beliau juga guru saya, bahkan saya lama belajar dengan beliau. Semenjak beliau pulang dari negeri Yaman sekitar 2002, tahun 2002 Masehi, sampai 2008, saya belajar dengan beliau kurang lebih 7 tahun. Baru kemudian saya bisa menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah.
Itulah guru-guru kita. Makanya bersyukurlah kepada Allah ya. Para ustadz, ustadzah, ikhwan, akhwat ya. Mahasiswa-mahasiswi antum semuanya diberi hidayah, dipilih oleh Allah untuk mengikuti manhajus salafis saleh, mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Antum silahkan. Mau berprofesi sebagai apa saja silahkan. Mau jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengusaha, jadi pedagang, pebisnis, peternak, petani, ya silahkan. Tetapi dalam beragama jangan mengikuti Abu Jahal, Abu Lahab, Korun, Fir'aun, Haman. Jangan mengikuti mereka. Jangan mengikuti orang-orang sesat. Jangan mengikuti Al-Khawarij, kelompok Khawarij, Al-Murji'ah, kelompok Murji'ah, Al-Jahmiyah, kelompok sesat Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, kelompok sesat Al-Mu'tazilah, Al-Qadariyah, Al-Jabriyah, dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Di dalam beragama ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta as-salafus saleh. Kita lanjut ya. Kembali kepada kitabnya halaman 12 baris ke-7, fal hadaru syadidun min haula'i. Maka hendaknya kita menaruh kewaspadaan. Al-hadar ini kehati-hatian, kewaspadaan. Syadidun yang besar. Min haula'i dari mereka-mereka ini. Kita harus waspada dari dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Harus waspada. Ini barusan rame ini di medsos. Ada seorang dai, tapi beliau ini mudah-mudahan beliau diberi hidayah ya oleh Allah. Tetap saya doakan mudah-mudahan diberi hidayah. Beliau itu sebenarnya jamaahnya banyak, pengagumnya banyak. Kalau dalam bahasa orang pesantren, muhibbinnya banyak, muhibbinnya, pecintanya banyak sekali. Karena beliau dulu kuliahnya di luar negeri. Tetapi sayang tidak belajar manhaj salaf. Belajarnya manhajnya ahlul bid'ah. Lebih tepatnya belajar manhajnya al-Mu'tazilah. Bahkan akidahnya cenderung kepada al-Qadariyah. Semoga Allah memberi hidayah kepada beliau, hadahullahu, ya sesuai dengan namanya ya, hadahullah as-siratal mustaqim. Semoga Allah memberi hidayah kepada beliau ke jalan yang lurus. Beliau mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara adalah surat musik katanya. Na'udzubillah. Allah itu mengharamkan musik. Bagaimana Allah menurunkan surat yang berisi anjuran untuk bermusik? Asy-Syu'ara ya. Itu makanya kita kalau belajar itu yang serius ya. Khususnya mahasiswa-mahasiswa ini, kalau pelajaran bahasa Arab jangan bolos ya. Kalau bisa antum saya anjurkan selain belajar offline, manfaatkan media sosial untuk belajar online bahasa Arab. Masya Allah sekarang ini. Antum tinggal pilih ya. Tempat belajar bahasa Arab ada yang gratis, ada yang berbayar. Belajar bahasa Arab yang semangat. Sebab kalau tidak tahu bahasa Arab berat ini. Asy-Syu'ara itu jamak dari asyair. Asyair artinya penyair, asy-syu'ara para penyair. Dan Al-Qur'an itu di antara kemukjizatannya adalah ya balaghahnya Al-Qur'an, keindahannya Al-Qur'an. Ini i'jaz ilminya Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu turun di saat Nabi itu hidup di tengah-tengah kaum jahiliyah yang mereka rata-rata adalah udaba. Tahu udaba? Nah ini. Mereka rata-rata adalah adib, sastrawan, syair, penyair. Bahasa mereka indah. Mereka diberi oleh Allah kemampuan untuk merangkai kata menjadi kata-kata mutiara yang indah. Kata-kata syair yang indah. Jadi gubahan-gubahan syair mereka itu indah. Bahkan menjadi dasar di dalam peletakan bahasa Arab bahkan ya. Bagi yang belajar bahasa Arab sampai ketingkatan alfiyah itu insya Allah tahu ya. Insya Allah tahu bagaimana keindahan syair-syair orang Arab, apalagi syair jahili.
syair yang ada di masa jahiliyah. Luar biasa indahnya. Menjadi dasar peletakan bahasa Arab. Ya. Jadi oleh karena itu Al-Quran datang untuk menghadapi mereka. Jadi kalau di zaman Nabi Musa yang berkembang ketika itu adalah sihir, tenung dan seterusnya, maka lawannya adalah tongkatnya Nabi Musa. Allah berikan sebagai apa? Sebagai mukjizat untuk melawan sihir-sihirnya para tukang sihir, para saharah. Di zamannya Nabi Isa yang berkembang adalah kedokteran modern. Kedokteran modern. Maka Nabi Isa diberi oleh Allah ilmu kesehatan yang belum pernah ada seorang pun sebelumnya yang menguasai. Bayangkan. Penyakit-penyakit yang tidak bisa terobati di masa itu, Nabi Isa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa mengobati dengan kesembuhan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Muhammad, syair berkembang pesat. Sampai-sampai ya ada perlombaan. Kalau syair-syair mereka itu menang, akan digantungkan di kiswah Ka'bah, disebut dengan Al-Mu'allaqat namanya. Nanti setiap orang yang datang ke Makkah untuk berhaji, ya, itu mereka akan bisa menghafalkan dan membaca syair-syair dari para pemenang sayembara. Makanya Al-Quran keindahannya menandingi semua syair-syair bikinan mereka. Nah, maka bagaimana surat Asy-Syu'ara disebut surat apa? Musik. Ini kan manhaj al-ngawuri wal ngeladrahi namanya. Tapi tetap saya doakan semoga dapat hidayah. Karena kalau ada kesempatan ketemu dengan beliau, anak ajak diskusi supaya beliau betul-betul mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama yata'akhkharu zamanu, kembali kepada kitab, maka setiap kali yata'akhkharu az-zamanu, bertambah akhir satu masa, satu zaman. Jadi semakin zaman itu akhir, maka tasaddadul ghurbatu, semakin besar keterasingan di zaman itu. Jadi semakin zaman itu jauh, perhatikan ya, jauh dari masa kenabian, maka keterasingan itu semakin besar. Semakin besar. Coba ya, seharusnya seorang laki-laki memelihara jenggotnya, dia memakai penutup kepala, ya. Saya aja ini pakai kopiah biasa begini ya. Seandainya saya setiap hari pakai surban di kepala, kemudian saya pakai jubah yang tidak isbal di atas mata kaki, kemudian saya keluar, itu sudah dibicarakan orang itu. Walaupun di sebagian tempat sudah bukan hal yang asing, tapi di banyak masyarakat masih asing. Apalagi saya penampilannya seperti itu, kemudian saya keluar bersama istri yang bercadar, hanya kelihatan sedikit matanya, tidak kelihatan anggota badannya, tambah dianggap apa? Asing. Apalagi kalau kita tidak mau mengikuti tradisi-tradisi yang menyimpang dalam agama Islam. Tradisi-tradisi masyarakat yang bertentangan dengan agama Islam. Wah, sudah kita dianggap asing karena memang semakin ghurbah, semakin terasing. Wa takthurul fitanu, dan akan bertambah banyak fitnah-fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah peristiwa-peristiwa besar. Bukan fitnah tuduhan ya, bukan tuduhan artinya. Kalau fitnah dalam bahasa Arab maksudnya adalah peristiwa-peristiwa besar. Kalau tuduhan bahasa Arabnya al-ittiham ya. Kalau fitnah jangan diartikan tuduhan, tapi diartikan peristiwa-peristiwa besar. Fayahtajul muslimuna, maka kaum muslimin mereka membutuhkan
ila inayatin, kepada perhatian. Fayahtajul muslimuna, maka kaum muslimin mereka membutuhkan, butuh apa? Ila inayatin, kepada perhatian, aktsara, yang lebih banyak, biman hajis salafi, terhadap manhaj as-salaf. Jadi membutuhkan lebih banyak kepada manhaj salaf. Min haula'i, di antara mereka-mereka ini, al-mudallilina, yaitu orang-orang yang menyesatkan. Min haula'il mudallilin, di antara orang-orang yang menyesatkan ini, man yaqulu, ada yang mengatakan. Jadi di antara orang-orang yang menyesatkan, para penyesat ini ada yang mengatakan, an-nasu kulluhum muslimun. Kata mereka, an-nasu, manusia itu, kulluhum, semuanya muslimun. Semuanya itu sudah Islam. Jadi kalau kita nasihati mereka, atau kita memberikan nasihat kepada umat, mereka menjawab, kan kita ini sudah muslim. Kita semua sudah muslim. Maksudnya tidak butuh lah kita ini pelajaran-pelajaran akidah, pelajaran-pelajaran tauhid, pelajaran-pelajaran manhaj. Kita ini sudah Islam. Kata mereka begitu. Maka pertanyaannya, muslimuna ala ayyi tariq, mereka itu kaum muslimin di atas jalannya siapa? Atau di atas jalan apa? Muslimuna ala tariqir rasuli wa ashabih. Mereka baru dikatakan muslim jika mereka berada di atas jalannya Rasul dan para sahabatnya. Nah ini. Muslimun, mereka itu dikatakan kaum muslimin apabila ala tariqir rasuli wa ashabihi, berada di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Naam, ya, kata Syekh. Ala ra'si wal ain. Naam. Ya, ala ra'si wal aini. Saya sepakat. Itu kalau kita artikan apa adanya ya. Tapi kalau kita artikan satu kata per kata, ya, satu persatu, ala ra'si, di atas kepala, wal aini, dan mata. Ini kalau orang Arab biasa mengatakan, kalau dia sepakat itu begitu, ala ra'si wal ain. Begini, mereka biasanya mengatakan ala ra'si wal ain, katanya. Saya setuju. Kalau orang Indonesia, saya setuju. Saya sependapat denganmu, lah begitu ya. Kalau diartikan dengan bahasa yang lain, bikulli sururin wa taqabbul, dengan sepenuh ya kegembiraan dan penerimaan. Saya terima dengan penuh gembira. Am ataukah muslimuna, kaum muslimin yang benar itu adalah kaum muslimin bil ismi, dengan sebatas nama. Kalau di Indonesia namanya muslim KTP. Muslim yang benar itu muslim yang mengikuti jalannya Rasul dan para sahabatnya, atau muslim KTP. Nah, muslim KTP itu ya mengaku Islam, tertulis di KTP-nya muslim, agamanya Islam, tetapi amalannya sangat jauh dari Islam, akidahnya sangat jauh dari Islam, ya, bahkan tidak memahami ajaran Islam. Baik. Wahum ala turukin, dan mereka berada di atas torekoh-torekoh, jalan-jalan munharifatin, yang menyimpang, jalan-jalan yang menyimpang, ala manhaji fulanin wa alanin, di atas manhajnya, cara beragamanya, fulanin, si fulan, wa alanin, dan si alan. Nah sekarang kan begitu. Sekarang umat Islam itu manhajnya manusia, manhajnya orang. Oh dia ikut si fulan, oh dia ikut si alan, bukan ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa baca misalnya sholawat sebanyak 4.444 kali, saya ikut si fulan. Kenapa baca Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad sebanyak 500 kali, saya ikut manhajnya si Alan. Seperti itu. Sehingga kalau ini dibiarkan, ikhwan dan akhwat, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, kalau ini dibiarkan loh ya, kalau ini dibiarkan, bahayanya apa? Bahayanya nanti anak cucu kita tidak kenal Islam yang murni. Coba, kalau masing-masing thariqat itu mengeluarkan fatwanya sendiri-sendiri, membuat ibadah sendiri-sendiri, membuat tata cara puasa sendiri, tata cara sholat sendiri, zikir-zikir sendiri. Nah, sholatnya siapa yang benar? Semua punya tata cara sendiri-sendiri. Yang tata cara ibadah mereka itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, oleh salafus saleh. Makanya mengikuti salafus saleh di zaman ini adalah hal yang mesti dan wajib. Mesti dan wajib. Biarlah kita miskin, biar. Biarlah kita tidak punya kedudukan dan jabatan, biar saja. Tidak punya pangkat, tapi kita bahagia di atas manhaj salaf. Ini yang paling penting. Dan mohon maaf ini ya. Saya tidak sedang menghukumi. Banyak orang mengikuti manhajnya manusia, berpaling dari manhaj salaf, tidak bahagia hidupnya. Hidupnya miskin, kekurangan, tidak punya jabatan, tidak punya gelar, tidak punya pangkat, ujian demi ujian selalu menderanya. Bayangkan, sudah tidak ikut salaf, akan rugi akhirat, dunia pun dia tidak mendapatkan apa-apa. Andaikan orang yang mengikuti manhajnya manusia selain manhaj salaf, mereka bahagianya hanya di dunia. Andaikan kayanya hanya di dunia. Andaikan dia punya jabatan, suatu hari dia akan pensiun. Andaikan dia pangkatnya tinggi, suatu hari juga akan pensiun. Tidak akan punya pangkat lagi. Tidak ada yang mengakui lagi pangkatnya dia. Makanya mengikuti manhaj salaf ini adalah kemuliaan bagi kita. Hendaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah diberi hidayah kita mengikuti manhaj salaf. Bagaimana kalau ada yang bertanya kepada saya, bagaimana kalau saya ini sudah ikut salaf, sudah tobat, sudah hijrah, saya dengan istri bahkan anak-anak bahkan, tapi hidup saya kok seperti ini? Sabar. Terus berjuang. Ya. Tingkatkan semangat kerjanya. Ya, kalau dagang, tambah dagangannya. Kalau sudah tambah dagangan belum laris, tingkatkan iklannya, promosinya. Nah, gitu. Harus begitu. Jangan tinggalkan salaf. Jangan begini. Saya sebelum kenal salaf loh, saya kalau dagang untungnya banyak. Ya kan, kamu sebelum kenal salaf sambil tipu-tipu sana sini masalahnya. Setelah kamu kenal salaf, kamu jujur, kamu tidak berani menipu orang. Akhirnya keuntungannya tidak sebanyak sebelum kenal salaf. Sabar dulu. Tingkatkan semangat kerjanya. Kalau selama ini antum dagang hanya di Tulungagung, bawa dagangannya ke Kediri, bawa ke Malang, bawa ke Nganjuk, begitu. Jangan mengatakan lelah. Nanti kalau sakit bagaimana? Kalau sakit istirahat. Saya sekarang sakit ya istirahat. Nanti kalau sembuh kita berjuang lagi. Seperti itu. Jangan kalah dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang tidak kenal Allah, yang mereka tidak beriman kepada Allah, tapi mereka semangat di dalam mengais rezeki dari Allah untuk meraih rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Antum ya, anak nasihatkan. Saya tidak sedang marah tapi saya sedang semangat ini ya, semangat. Antum yang sudah jadi ustadz-ustadzah atau pengajar atau karyawati yang sekarang belajar, antum sekarang mungkin di Yayasan Imam Syafi'i atau di yayasan yang lain ya. Tidak ada masalah. Antum gajinya kecil di yayasan, tidak ada masalah. Nikmati, syukuri, itu anggap saja jatah makan kita setiap bulan. Nah, nanti antum bisnis. Jualan apa? Pak Ustadz atau Gus Yus, saya nggak punya modal. Jualan itu
Kalau orangnya memang niat bisnis atau jualan, tanpa modal dia bisa kerja. Datang ke Ustadz Irfan, Dokter Irfan, panjenengan kok punya dagangan apa, saya bisa jalankan. Tapi harus jujur. Nanti kalau dagangannya laku, segera uangnya diberikan kepada beliau, untungnya kita ambil. Jangan kemudian modalnya kita amplok. Ini banyak ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat kita yang masih seperti itu. Tidak akan nanti berhasil orang seperti ini. Karena dia mendolimi orang lain, maka doanya orang yang terdolimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ikhwan-ikhwan kepada ikhwan-ikhwan Kediri. Ikhwan Kediri itu banyak pengusaha suksesnya. Bisa tanya ke saya pribadi. Datang. Ada pengusaha herbal, ada pengusaha botol. Antum misalnya jadi agennya. Bahkan saya ditawari ya, Ustadz, kalau ada ikhwan yang mau jadi agen, nanti saya ajari, kata seorang pengusaha. Beliau sudah uangnya miliaran di Kediri. Nanti saya ajari, ya, dia nanti jadi reseller saya atau yang memasarkan dagangan saya. Ya, nanti bisa nanti konsultasi dengan saya. Nanti diajari. Nanti apa yang ngirim itu pengusahanya, yang produsennya dikirim barangnya. Antum tinggal apa? Anta atau anti tinggal apa? Memetik keuntungannya. Seperti itu. Mengikuti manhaj salaf tidaklah menjadikan kita menjadi lemah. Jangan. Harus semangat. Semangat. Tidak boleh menjadi lemah kita. Harus semangat. Dan Allah Maha menolong hambanya kalau kita mau memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah akan kita lanjutkan ya dalam pertemuan yang akan datang, ditandai sampai ala manhaji fulan wa alan ya. Insya Allah demikian. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Untuk kesimpulannya saya belum bisa memberikan kesimpulan ya. Ini pertemuan ke-9. Kalau tidak salah dulu Dr. Irfan menyebutkan kita ada 15 pertemuan, bari masih tersisa 6 pertemuan lagi, insya Allah khatam kitab ini ya, insya Allah khatam. Mohon maaf kalau hari ini saya tidak bisa membaca lebih banyak lagi. Nanti kesimpulannya nanti insya Allah mudah-mudahan saya tidak lupa kalau HP saya sudah selesai ya, insya Allah Ta'ala. Saya terima kasih kepada Dr. Irfan selaku penanggung jawab atau ketua Ma'at Ali kita. Kemudian juga kepada Pak Tri selaku administrasi yang telah menghubungi saya dan menyiapkan segalanya. Saya juga berterima kasih kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi, ikhwan dan akhwat, para ustadz dan ustadzah yang ikut belajar mata kuliah Al-Manhaj. Dan ana ketika mengenal sunnah, saya itu konsentrasinya adalah tauhid, akidah, dan manhaj setelah saya mengenal sunnah. Kenapa? Karena memang kalau kita betul-betul memahami tauhid, memahami akidah dan manhaj, insya Allah hidup kita lebih tertata, lebih bahagia insya Allah Ta'ala. Adapun yang lainnya itu akan mengikut. Kalau kita sudah tauhidnya kuat, akidahnya benar, manhajnya lurus, itu mau tidak mau itu kita akan belajar bagaimana ibadah yang benar. Kita akan belajar bagaimana muamalah yang sah. Kita akan belajar segalanya. Akhlak yang baik, adab yang baik. Tetapi apabila kita ini akidahnya sudah menyimpang, tauhid tidak paham, justru banyak berbuat kesyirikan, kemudian manhajnya juga manhaj ahlul bid'ah, itu akan susah mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Demikian bisa disampaikan. Alafu minkum nasr minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Fastabiqul khairat. Ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al birru liman ittaqa. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi